hedonisme di Umayyah udah mulai kuat kan, hedon banget lah, hedon. Terus yang ketiga itu memang mulai ada pengkelas-duaan terhadap umat Islam yang non Arab. Jadi orang-orang Arab itu di kelas 2 kan, mereka tidak difasilitasi sebagaimana orang Arab asli, dan tadikan. Berarti ada kepedulian Palestina untuk menjaga Palestina itu. Iya. Rasa gak mampu ya sudah. Sadar diri nggak mampu untuk menjalankan kekuasaan jadi stagnan. Karena gini aja sih kan, simpelnya kayak Umayyah itu yang luar biasa ternyata di Bani Ayyub itu mereka sudah mulai merekrut tentara bayaran supaya menguatkan basis militer mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepasar beli karet kembali lagi di Jebre. Baik, selamat datang sobat Jebre sekalian di program Ramadan Talk. Ya, kita sambil menunggu iftar, ya kita bercerita ngobrol tentang sejarah Islam. Ya, hari ini kita sudah ke episode yang sekian. Ya, kita akan melanjutkan cerita yang kemarin. Kemarin kita nih cerita tentang akhir-akhir Abbasiyah, ya. Sempat kita singgung tentang kehancuran Baghdad, ya kan? Dan kemunculan Bani Mamaluk dan sebagainya. Sekarang kira-kira apa nih Kang Mitsa nih? Kita mau cerita apa nih? Cerita apa sekarang? Banyak sebenarnya yang kalau kita bahas ya. Banyak ya. Kalau kita berbicara tentang peradaban Islam itu cakupannya sangat luar biasa banyak. Tapi kita coba spesifikkan aja pada bagian-bagian tertentu aja mungkin kan. Apa tuh yang seru nih kira-kira setelah kerunuhan Abbasiyah? Setelah masa-masa kehancuran Baghdad itu apa nih yang mau kita bahas nih? Kan itu udah di akhir-akhir Abbasiyah. Ya, sebenarnya kalau berbicara tentang kekhilafan atau kepemimpinan di dunia Islam itu kan sudah mulai bergeser ya, atau mulai sudah ada perubahan dalam pengangkatan seorang pemimpin dari Umayyah. Umayyah akhirnya ada spirit lah, karena Umayyah tadi yang namanya seorang muslim yang ketika dia menjadi seorang khalifah itu kan pasti ada letak salahnya juga, ada penyimpangan lah dari situ, tapi bukan Islamnya, itu harus digarisbawahi. Itu orangnya bukan Islamnya yang salah memahami dalam konteks beragama mungkin. Nah dari situ kan tentu banyak gonjang-ganjing lah yang terjadi di Umayyah kan, sampai akhirnya ada 5 poin yang melatar belakangi Umayyah itu runtuh, dan itu mendorong kekuatan Abbasiyah untuk mereka mengambil alih kekuasaan secara resmi dari Umayyah. Salah satunya tadi mungkin karena klaim keturunan dari paman Rasulullah, dan karena memang hedonisme di Umayyah udah mulai kuat kan, hedon banget lah, hedon. Terus yang ketiga itu memang mulai ada pengkelas-duaan terhadap umat Islam yang non Arab. Jadi orang-orang Arab itu di kelas 2 kan, mereka tidak difasilitasi sebagaimana orang Arab asli, dan tadikan. Terus yang ketiga memang Khawarij sama Syiah itu kan terus menggerogoti lah pemerintahan dari dalam. Terus yang ketiga, yang terakhir itu karena memang di Bani Umayyah ketika ada konflik di antara dua kubu misalkan, nah Umayyah malah berpihak kan, yang jadi masalahnya itu. Akhirnya harusnya kan khalifah itu dia independen menyelesaikan ya kan, tapi dia malah berpihak. Itu yang menjadi salah. Nah itu pun dimanfaatkan oleh Abbasiyah. Dia menghimpun semua orang-orang yang memiliki yang nggak suka sama pemerintahan karena malah tadi dihimpun, akhirnya terjadilah perang gitu kan. Sebenarnya dari Abbasiyah sendiri sudah mengumpulkan kekuatan dari jauh-jauh hari itu menghimpun massa yang orang yang nggak suka, yang oposisi lah kan. Dan mungkin itu momennya tepat sekali jadi momentumnya pas gitu. Akhirnya setelah peperangan di akhir itu, saya lupa lagi nama perangnya apa, akhirnya dimenangkan oleh Abbasiyah. Dan di situ Abbasiyah dimendeklarasikan sebagai pelindung umat Islam berikutnya gitu, dengan Bani Abbasiyah sebagai siapa nama khalifah pertama itu? As-Safa ya, Khalifah As-Safa sebagai khalifah pertama di Bani Abbasiyah dan seterusnya. Dan ternyata memang perbedaan Bani Umayyah dan Abbasiyah itu cukup signifikan. Ketika di Umayyah itu tidak ada negara-negara bagian atau negara-negara kecil, tidak ada dinasti-dinasti. Jadi mereka fokus hanya di Arab saja gitu. Dalam arti kepemimpinan hanya fokus di Damaskus ketika di Umayyah itu. Tapi ketika ibu kota berpindah, ketika di Abbasiyah kan sudah mulai pindah ke Baghdad. Nah di Abbasiyah itu ternyata mulai banyak dinasti-dinasti yang tumbuh.
supremasinya, tetapi tetap mengakui Abbasiyah sebagai pemimpin tunggal umat Islam. Sebetulnya kalau kita ingin tahu kenapa sih di era Abbasiyah itu mulai banyak dinasti-dinasti, mulai banyak kerajaan-kerajaan kecil. Yang pertama tentu karena cakupan wilayah Abbasiyah itu kan sangat luar biasa luas, Ya, besar. membentang dari Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, itu sangat luar biasa sekali. Dan tentu yang namanya sebuah peradaban pasti ada gonjang-ganjing, ada faktor, ada krisis ekonomi, Iya. apalagi ada korupsi, belum lagi perebutan kekuasaan dari anak-anak khalifah gitu. Gak semuanya manis. Betul. Walaupun peradaban Islam. Peradaban Islam. Jadi sehingga tidak boleh kemudian jadikan sebagai tolak ukur gitu kan. Betul. Abbasiyah nih, ya kan. Ada prestasinya banyak, ya kan? Tanpa melihat banyak negatif itu banyak gitu kan. Tapi kadang orang yang kalau orang udah nggak suka ya, biasanya dia digeneralisir gitu ya. Iya. Jahat semua misalnya, tanpa melihat ada sisi baiknya loh ketika Abbasiyah memimpin, ketika Umayyah memimpin, atau ketika bani-bani yang nantinya muncul itu mereka pun punya prestasi tersendiri dalam memajukan kemajuan peradaban Islam, memberikan kontribusi terbaiknya mulai dari sains, penemuan yang lainnya, atau banyak sekali ilmu lah. Nah itu kan kalau orang nggak suka kan mereka nggak bahas di situ. Dan di Abbasiyah itu ada satu, mungkin di era pertengahan lah, itu ada muncul satu bani tandingan, yaitu Bani Fatimiyah. Abbasiyah kan dia mengklaim harus mendirikan negara Khalifah Abbasiyah karena kan dulu kalau nggak salah dalam hadisnya pernah ada ya, bahwasanya nanti dari keturunan Rasul itu akan menjadi pemimpin atau khalifah. Akhirnya itu diklaim oleh mereka untuk mereka menjadikan sebuah khilafah dengan versi bagi mereka, dan ternyata itu pun berlaku juga bagi Bani Fatimiyah. Fatimah pun sama mengklaim dari keturunan Ali dan Fatimah gitu. Fatimah kan Fatimiyah istilahnya. Nah ternyata memang walaupun itu Syiah, tapi mereka itu, jadi kan ini kan berarti kan ada dua khalifah kan, ada khalifah resmi di Abbasiyah, ada khilafah tandingan di Mesir pada waktu itu. Oh, berarti setelah kehancuran Babylon itu ya? Sebelum. Nanti Belum, masih di Baghdad. Ya, masih di Baghdad nih. Langsung ngocet nih. Tapi soal kita kalau bayangin Mesir tuh, itu kan setelah kehancuran Babylon emang sempat pindah tuh ya? Berarti Iya. belum. Jadi di Mesir itu ada 3 dinasti, saling bergantian nantinya. Nah, yang pertama kan Bani Fatimiyah tuh sebagai tandingan karena mengklaim tadi kan dia lebih berhak untuk memegang kendali legitimasi pemimpin umat Islam sedunia. Karena tadi gitu kan. Akhirnya mereka pun perang di situ, tapi bukan perang fisik kan yang tadi itu. Mereka perang opini, perang propaganda, perang itu saling ya dalam bentuk manuskrip, tulisan, karya, budaya, itu pokoknya jadi semakin berkembang pada waktu Perang bukan pada fisik atau budaya. bukan gitu. Itu Perang yang memang adu argumen. Betul. Klaim ya kan. Ini Abbasiyah kita. Kalau Abbasiyah itu dulunya menganggap bahwasanya dia keturunan dari paman Rasul ya. Yang Fatimiyah ini dari Ali dan Fatimah, bahwasanya mereka lebih berhak gitu daripada pamannya. Ini keturunannya loh, Alawi kan rasanya. Habib istilah Habib lebih cikal bakal kan. Tapi yang namanya peradaban Abbasiyah kan tadi ya, ada gonjang-ganjing lah. Karena memang ternyata usut baik dari Fatimiyah maupun Abbasiyah, mereka tidak kemampuan secara militer untuk berperang itu. Jadi memang nggak punya dana istilahnya, atau belum siap secara militer. Akhirnya mereka dari propaganda, dari opini, dan luar biasa. Ada satu makanya yang mungkin sekarang kita pelajari ada namanya kitab fikih Imam Mawardi itu. Ya itu pun ternyata bagian itu propaganda yang dibuat oleh ulama Abbasiyah gitu. Termasuk propaganda juga tentang bagaimana cara memilih pemimpin gitu kan, dan itu pun menguatkan posisi Abbasiyah sebagai khalifah resmi. Begitu pun sama, jadi memang tandingannya pakai karya ilmiah gitu, jadi luar biasa, dan itu pun memberikan dampak luar biasa pada umat buat peradaban berikutnya. Itu dari akhirnya Hijaz itu mulai dikuasai lah, setelah lama dikuasai sama Fatimiyah. Akhirnya Abbasiyah, karena kan pada waktu itu seseorang yang mempunyai legitimasi khalifah itu dia bisa menguasai 2 tanah suci. Jadi umat Islam kan pasti bakal mengarah ke sana, karena setiap khutbah Jumat tuh para khatib mendoakan para
khalifah. Khalifah yang mana? Yang pasti yang ada di Abbasiyah. Makanya Fatimah itu dia berusaha bagaimana supaya bisa menguasai Hijaz. Akhirnya singkat cerita dikuasai Hijaz. Akhirnya Abbasiyah dia meminta bantuan lah, atau meminta ya bersekutu dengan suku-suku Arab, salah satunya Saljuk. Nah, artinya Saljuk membantu berkontribusi dalam mengalahkan memukul telak Bani Fatimiyah dari Hijaz itu. Akhirnya mereka tarik mundur. Ketika ditarik mundur, Fatimiyah pun tadi ada gonjang-ganjing, ada mulai perebutan kekuasaan, saling ada korupsi gitu kan, krisis ekonomi, sampai akhirnya muncullah satu komandan militer yaitu Nuruddin Zangki. Nuruddin Zangki yang dia kan punya murid, jadi Salahuddin itu murid itu siapa sih mas? Kalau nggak salah masih saudara, istilahnya masih kerabat gitu kan sama Nuruddin Zangki itu. Akhirnya ketika jadi transisi dari Fatimiyah di Mesir ke Ayyubiyah di Mesir itu jadi tanpa kekerasan. Jadi Karena bukan sukarela sih, lebih ke Fatimah itu dia udah nggak mampu lagi untuk paksa melindungi Palestina, itu sih intinya. Karena ada perang salib juga. Oh, jadi berarti ada kepedulian Palestina untuk menjaga Palestina itu. Iya. Merasa gak mampu ya sudah. Sadar diri. Sadar diri nggak mampu untuk menjalankan kekuasaan, jadi serahkan. Karena gini aja sih kan, simpelnya kayak Umayyah. Umayyah itu mereka konflik internal sampai lupa ngurusin umat istilahnya. Kan negara yang hadir itu kan buat ngurusin umat. Seorang Umayyah itu buat ngurusin umat, tapi mereka malah sibuk ya perang internal, perang saudara, debat atau istilah dan segala macam. Itu pun terjadi di Fatimiyah. Fatimiyah pun ya sama, dia banyak konflik internalnya sampai lupa perang salib istilahnya. Ada ancaman dari orang-orang Kristen yang ingin menguasai Palestina. Akhirnya karena nggak mampu, perang salib direbut istilahkan dari sekian perang panjang itulah, akhirnya itulah yang membuat spirit Salahuddin Ayyubi untuk merebutnya kembali. Dan setelah merebut Palestina atau Yerusalem dari tangan orang Kristen, maka disitulah mendeklarasikan Salahuddin sebagai pemimpin itu kan dia pertama menghapuskan Fatimiyah dan mulai memberikan dekret atau keputusan kepada ulama-ulama di seluruh dunia itu untuk kembali mendoakan khilafah Abbasiyah di setiap khutbah-khutbah Jumat itu. Dan dia pun di waktu yang sama mendeklarasikan dinasti Ayyubiyah. Ya, Ayyubiyah cukup panjang juga. Setelah masa di Salahuddin itu gonjang-ganjing juga sama gitu. Jadi memang kayak berulang aja, sejarah berulang gitu kan. Gonjang-ganjing, konflik internal, adanya korupsi, krisis ekonomi yang melanda, sampai akhirnya transisi ke Mamaluk. Mamaluk itu dia tuh dari budak kan kalau nggak salah, pemerintahan budak. Nah, yang luar biasa ternyata di Bani Ayyub itu mereka sudah mulai merekrut tentara bayaran supaya menguatkan basis militer mereka. Karena kan sekali lagi ekspansi itu luar biasa. Di setiap bani-bani tadi, di setiap dinas itu mereka tetap melakukan ekspansi, penyebaran luas wilayah Islam. Jadi tetap ada gitu kontribusi besar, prestasi yang mereka berikan Islam itu ada, walaupun dengan catatan ada catatan hitam lah istilahnya, ada konflik internal. Tapi itu mereka mendukung Islam dan mereka pun tetap peduli terkait kemajuan tentang peradaban Islam nantinya. Nah dan kalau Mamaluk itu kan tadi dari budak gitu kan. Akhirnya ya ceritanya agak panjang sih. Cukup sih budak ini beda sama pembantu kan. Budak ini. Nah, ini budaknya khusus diperuntukkan untuk perang. Gitu. Jadi memang tetap dibeli di pasar, tapi budak-budak yang kualitas premium. Premium tinggi kelas tinggi. Budak mahal. Dan budak itu kebanyakan kalau nggak salah itu campuran Mongol atau ada orang Rusia, Turki kalau nggak salah. Jadi campuran belas terang. Dan mungkin kalau Turki kan memang luar biasa, maksudnya udah suku-suku itu lah ya, suku-suku petarung istilahnya. Kalau kita mungkin mau flashback ke zaman Umar kan, ya luar biasa dia yang membantu pembebasan di Rumania di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu. Kalau sebenarnya kalau kita ceritakan semua nggak cukup sih di sini. Tapi mungkin ringkas aja gitu kan. Nah, akhirnya karena tadi internal Mamluk itu sudah mulai melemah, nah kan tentu pasti militer kan kuat. Militer itu para budak-budak terlatih. Mereka beragama Islam, punya pendidikan militer, pasti kritikal thinking mereka ini karena udah mulai udah udah mulai kacau lah. Dan transisi dari Mamaluk ke Turki Utsmani itu
itu pun ada prosesnya gitu istilahnya. Jadi kita kan berarti harus ngomongin Turki dulu nih, harus ngomongin Turki dan juga Saljuk istilahnya. Saljuk. Jadi Saljuk itu memang dia sudah berdampingan dengan Abbasiyah. Nah mungkin kalau teman-teman mungkin nanya kenapa sih banyak bani-bani di era Abbasiyah itu? Karena tadi krisis ekonomi ya, akhirnya negara-negara bagian atau mungkin daerah-daerah yang terkategori sudah merasa ditinggalkan oleh khalifah pada waktu itu, ya kayak mereka ingin mengambil keputusan untuk mengatur diri sendiri, tapi tetap mengakui otonomi legitimasi khilafah Abbasiyah, tidak memisahkan tidak memisahkan diri. Tapi ada juga sebagian yang memisahkan, ada sebagian yang memisahkan diri, tetap ada juga yang dia itu tetap hormat dan mengakui khalifah itu sebagai pemimpin spiritual tertinggi umat Islam pada waktu itu. Dan ya agak cukup rumit sih dari peralihan dari Imam Mamluk ke Utsmani, karena kan itu di Utsmani itu terjadi di Mehmed kedua ya. Di Selim satu. Salim anaknya siapa? Salim itu bapaknya Sulaiman Al-Qami. ya Oh, bapaknya. Sulaiman Al-Qami. Berarti setelah zaman Utsman Al-Fatih. ya setelah Al-Fatih. Jadi dari mulai Osman pertama sampai Al-Fatih itu statusnya Turki itu masih nginduk ke Mamluk. Sono. Jadi Mamluk itu masih disebutnya masih Abbasiyah. Berarti belum bisa dikatakan Utsmaniyah pada saat itu. Masih tetap Utsmaniyah. Tapi legitimasi kekuasaan umat Islam pada waktu itu belum di dia. Belum tidak. Masih sultan. Belum tidak, itu kan masih ada di Mesir waktu itu di mana? Mamluk. Mamluk ya. Masih Mamluk. Ya tadi Mamluk juga ada. Berarti keruntuhan Abbasiyah itu intinya pas transisi itu bukan dengan berdarah gitu. Kalau ya gimana tadi kan tadi ada kata maksudnya dengan sukarela tadi katanya maksudnya yang Fatimiyah kan dengan Iya, sukarela karena dia tuh. kayak misalkan gini loh, ini presiden ini kita udah nggak mampu nih, negara udah lemah, udah kuat, tapi udah lemah istilahnya, udah nggak mampu nih, tapi ada misalkan Bekasi nih, ini kuat Bekasi nih orang-orangnya, misalkan, karena orang-orangnya kuat, udah tahan mental, tahan banting segala macam, pasti dong ketika kan Baghdad itu bukan hancur sih, ya ketika udah lemah aja kan pasti ada ada bagian wilayahnya yang merasa kuat, pasti kan dia akan langsung mengambil legitimasi itu. Jadi negara muluk, setiap bagian dari wilayah yang merasa mampu dan kuat, maka dia yang mampu ya, karena kan waktu itu yang paling kuat siapa? Utsmani paling kuat Pak. Dibanding Mamluk, Utsmani paling kuat. Karena kalau perang-perang kan apa? Bayangin masih apa tahu ya. Utsmani. Tapi Utsmani itu tuh anaknya Utsman bin Affan apa gimana maksudnya? Utsmani kan Utsmani kan Kan pengalaman ya. Belum benar ya. Oh belum ya. Itu. Jadi ini kita lagi bahas transisi aja. Kita lagi bahas transisi dan ya ingin menegaskan kembali bahwasanya di banyaknya hiruk pikuk di dalam dunia Islam, tetap gitu mereka itu tidak mengganti dengan hukum yang lain. Itu yang pertama ya. Tetap yang diterapkan adalah hukum Islam, walaupun dalam prakteknya itu ada penyimpangan dan misalkan dalam mengangkat pemimpin atau terjadi konflik internal, khalifah yang hedon, khalifah yang mungkin menyimpang, itu individu mereka aja. Istilahnya kan ya cara mereka memahami agama itu berbeda. Jadi main istilah apa ya? Menarik juga tuh, ada satu peristiwa itu kan di Baghdad di 30 oleh pasukan Mongol. Iya. Itu kan sejarahnya kan terangkat banget itu kan. Dan ketika Baghdad itu tadi polisi memang lebih fokus ke hidup. Dia lemah di sisi militer, akhirnya dibunuh pasukan Mongol yang ini menjadikan. Dan akhirnya terjadilah banjir darah. Yang kalau kita luas baca sejarahnya itu luar biasa. Jadi orang-orang ketika itu pada ketakutan, ngumpet di rumah-rumah, di toko-toko, ngumpet di kamar mandi, sampai ada yang ngumpet di sumur, kemudian ngumpet di kandang binatang buas gitu kan. Ini apa? Karena saking ketakutan, tadinya pasukan Mongol itu kan. Akhirnya tetap dari pasukan Mongol ini masuk ke rumah-rumah, kemudian tarik-tarikin seret-seretinnya pantai, semuanya polisi bilang itu nggak jadi darah dan ada yang selamat. Kenapa ada yang bisa selamat? Akhirnya Mereka punya
takut bicara sudah gila. Gimana tuh caranya? Iya. Artinya apa namanya jalin hubungan, Betul. ya kan seselamat Pengkhianat. pengkhianat gitu kan. Sampai ada yang namanya Baitul Hikmah itu. Ya, Itu pustakaan pustakaan besar di dunia waktu itu. dunia waktu itu ya, di Abbasiyah gitu kan. Yang apa namanya buku itu komplit di situ tuh. Manuskrip termasuk buku sains itu semua yang komplit di situ. Ya kan? Semuanya sudah lengkap, kemudian apa namanya dibakar gitu kan, dihancurin semuanya sampai kemudian apa tintanya itu ya kan mengalir ke sungai, ya kan, dan sungai itu berubah warna itu menjadi hitam, ada tintanya yang banyak. Dari biru jadi hitam. Iya, airnya. Nah, artinya dalam dinasti Abbasiyah itu udah diceritakan bahwasanya nggak semuanya itu adalah bicara tentang suka, bicara tentang kegembiraan, prestasi, kegembiraan, tapi juga ada sisi kelaman tadi. Sampai ada bahasanya ketika memang kondisi sangat-sangat lemah gitu kan, mudah sekali tadi diuruk lehernya itu kan, kemudian mengalir darah kaum muslimin yang selama ini terjaga, ya, ini mudah sekali yang namanya apa namanya jajaran sebanyak itu jadi Abbasiyah. Jadi apa namanya perjalanan memang banyak itu di Abbasiyah, perjalanannya itu gembira ya perkembangan, tapi ditutup diakhiri dengan lama duka yang besar gitu ya. Dukanya langsung dalam Sekali gitu. jarang sakit, tapi sekali sakitnya langsung mati. Sekalinya prestasinya muncul itu kan tinggi banget ya, sampai kan ada orang mau bayar zakat bingung, semua orang kaya. Tapi sekali ini dulu ceritanya ya kan, dengan cerita yang sangat lemah. Karena emang kita nggak ada yang tahu ya, sejarah itu kan tidak semuanya dari suka, tidak semuanya gembira, pasti ada juga duka yang. Sehingga kita sebagai apa namanya pembaca sejarah memang harus memahami sejarah itu lebih baik, kemudian menilai atau mengambil hal-hal yang positif saja. Kemudian yang kelam-kelam ini kita tinggalkan, tetap kita melakukan secara objektif, tidak membuang prestasinya, tidak membuang negatif, kita harus akui. Karena kan ada orang yang kemudian menjadikan apa hal seperti ini sebagai apa tolak ukur. Ya. Misalnya ada orang menginginkan syariat Islam ditetapkan gitu kan, tapi orang itu berdalih kenapa syariat Islam gitu kan, mungkin ada yang namanya institusi gitu kan, institusi Islam gitu kan. Orang waktu itu ketika di Abbasiyah juga terjadi peperangan, konflik mulu yang internal juga ya kan. Apakah nanti mau terjadi terulang seperti itu lagi gitu kan? Nah itu kan jadi dalih gitu ya. Supaya penerapan syariat Islam ya kan tidak diterapkan di kaum muslimin hari. Artinya kaum muslimin hari ini memandang sejarah itu ya udah tinggalin lah, itu sudah lampau gitu. Sekarang masanya sudah berbeda gitu kan. Sekarang kita buat lembaran baru di sini. Kita buat cerita baru, cerita lama itu kita biarin gitu kan. Memang Islam itu pernah jaya, memang Islam itu pernah berkuasa, tapi itu sudah lewat gitu. Sekarang yang berkuasa adalah nasionalisme. Jadi luar biasa ya, maksudnya banyak hal yang terjadi di dinasti Abbasiyah berarti. Jadi kemunculan Bani Fatimiyah, Ayyubiyah, Kerajaan Baghdad. Ya. Berarti nanti habis ini kita mau bahas apa nih? Kita bahas selanjutnya dari Mamaluk ke. Jadi sebelum Mamaluk ya kita bahas Usmani dulu. Oh, sebenarnya dulu. Itu nanti ke depan. Oh, nanti Depan depan ya. Ke depan ya kan. Sekarang kan udah mau buka, udah buka ini. Oh gitu. Siap. Ada lagi Kang Hasan? Satu lagi ada nih. Terakhir. Ada lagi. Oh, lagi ada. Iya. Oke, siap. Oke. Rifki, Ya, ada tambahan dengan Rifki? ini tadi ya dari peristiwa Baghdad. Salah satu yang menjadi salah satu yang menjadi alasan Baghdad itu mungkin salah satunya konflik tadi ya, banyak konflik. Kemudian Khalifah tidak menanggapi permasalahan Nabi Muhammad itu serius. Iya, ketika betul. itu. Jadi kayak bodo amat gitu, kayak merasa udah dapat perlindungan. Kemudian karena emang kondisinya mungkin udah maju ya ketika itu ya, dia tuh merasa udah dilindungi sama Allah gitu ngomongnya, mengira bahwasanya dia juga bakal mendapat pertolongan dari kabilah dari dinasti dari kelompok yang lain, padahal enggak gitu. Sehingga mungkin Baghdad itu bisa hancur.
karena konflik kemudian sepele gitu. Bilang sepele gitu kan, ini Mongol ini datang sepele gitu, kenapa sih ini kan bangsa Kirain Mongol ini gitu kan, ada bangsa kecil gitu. Punya salju bangsa buat kecil ya kan, padahal salju, Mongol salju. ini apa datang dari negeri yang sangat jauh ya, masih bisa dikatakan sepele gitu. kalau tadi apa namanya mereka itu sudah merasa bahagia gitu dan senang dengan kekuasaan, euforia, hedon bahasa tadi kan, sehingga dari hedonisme ini kemudian menjadikan diri mereka itu lemah gitu kan. Karena memang terkadang kalau kita ambil hikmahnya itu, ujian itu tidak selalu membuat kita itu bangkit gitu kan. Ujian ini tidak selalu membuat kita itu maju, tapi terkadang ujian itu sebaliknya, itu membuat kita menjadi meremehkan, ya menyepelekan hingga pada akhirnya kita lupa gitu kan, bahwasanya hal yang datang pada kita adalah hal yang besar, termasuk yang menjadi hikmah. Siap, insyaallah ya. Biasa. Jadi begitu teman-teman semua. Jadi karena waktu kita cukupkan ya untuk episode kali ini. Tunggu episode berikutnya, kita akan bahas tentang kekhilafan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, jebret.